Mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Purwokerto Jumat 25 Juni 2021 bersama saya Romo Parzono. Para sahabat Yesus yang terkasih, semoga kesehatan dan damai sejahtera selalu menyertai kita. Sejenak kita hening di hadapan Tuhan, membuka hati dan budi kita untuk mendengarkan Injil suci menurut Matius bab 8 ayat 1 sampai dengan 4. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Yesus lalu mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu dari kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan daku. Sahabat Yesus yang terkasih, dalam bacaan Injil yang pendek tadi hanya ada 4 ayat, menarik perhatian saya digunakan 3 kali kata dasar tahir, yakni mentahirkan, tahir, dan tahirlah. Kata itu berkaitan dengan sakit kusta, dan kusta, tahir, berkaitan dengan tindakan memperlihatkan diri kepada imam dan mempersembahkan persembahan. Mari kita teliti apa arti kata tahir dan tindakan itu. Tahir berarti bersih, mentahirkan berarti membersihkan atau membuat bersih. Tahir dapat diartikan secara fisik, jasmani, dan batin rohani spiritual. Secara fisik jasmani ada 3 arti, yakni membersihkan dari noda dan kotoran fisik atas peralatan dan makanan. 2, bagi penderita kusta tahir berarti membersihkan dengan menyembuhkan. 3, tahir juga berarti menghilangkan dengan membersihkan. Dalam arti moral, batin, spiritual, rohani, ada 5 arti kata mentahirkan, yakni 1, membebaskan orang dari kotoran dosa dan kesalahan. 2, untuk menyucikan dari kejahatan. 3, untuk membebaskan dari kesalahan dosa, untuk menyucikan. 4, untuk menguduskan dengan membersihkan atau memurnikan. 5, untuk menguduskan atau mendedikasikan. Orang kusta yang telah menjadi tahir diperintahkan oleh Yesus untuk pergi kepada imam dan memberikan persembahan. Dengan demikian, Yesus tidak hanya menyembuhkan secara fisik orang menjadi sehat, tetapi juga menyembuhkan secara batin spiritual. Dalam kerangka pemahaman Yahudi seperti ini, orang bisa sakit kusta karena berbuat dosa. Relasinya dengan Allah dipulihkan kembali. Orang yang sembuh telah melunasi hukuman dosanya. Ia bisa kembali hidup normal di tengah masyarakat. Ia memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur atas keselamatan yang diterimanya. Sahabat Yesus, kita tidak kena kusta fisik lahir, syukurlah. Tetapi jangan-jangan kita mengalami kusta batin, berdosa, terganggu, terputus relasi kita dengan Tuhan. Mari kita datang kepadanya, mentahirkan diri, memohon belas kasih dan pengampunannya. Marilah berdoa. Tuhan, terimalah persembahan diri kami sebagai ucapan syukur
atas kesehatan, atas keselamatan yang kami terima dalam dan melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita diberkati, dilindungi dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam mendoan.